Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kembali lagi di LKS halaman 30. Nah, di halaman 30 ini kita akan memberikan hak akses dengan query grant. Nah, jadi seperti apa itu hak akses? Kalian maksudnya hak akses itu yang tadinya admin Letris nggak punya akses untuk ke localhost jadi bisa. Seperti itu modelnya. Yang tadinya dia cuma bisa menjangkau, misalnya admin Letris 2 tadi cuma bisa menjangkau punya dia sendiri, tapi saat diberikan hak akses dia bisa menjangkau si root gitu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan untuk memberikan hak akses kepada seorang user, MySQL menyediakan query grant. Nah, grant digunakan oleh administrator sistem untuk menciptakan user dan untuk memberikan hak akses kepada seorang user terhadap akses database. Untuk menggunakan grant harus mempunyai privilege atau hak akses grant option dan harus mempunyai wewenang untuk memberikan grant. Nah, jadi MySQL menyediakan berbagai tingkatan level hak akses setiap user. Nah, hak akses setiap user dapat dibatasi untuk dapat mengakses baik itu sebuah database tertentu saja, tabel tertentu, atau bahkan hanya kolom tertentu saja. Berdasarkan pada pengelompokan ini, hak akses MySQL dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Nah, contohnya yaitu pertama ada hak akses level global. Nah, kita masuk dulu sebagai user root gitu kan. Root. Nah, di sini P. Nah, seperti ini lalu enter. Nah, kita di sini mau memberikan hak akses kepada, kita coba select ya, kita coba select host user password from mysql.user. Nah, di sini saya mau si Ihkam Audito ini dapat mengakses database localhost, database si root ini. Caranya seperti apa? Ya udah, kita memberikan hak akses dulu kepada si ini. Caranya dengan hak akses level global. Nah, di sini ada query-nya tuh, yaitu grant. Kita pakai grant, lalu select on. Nah, saya mau si Ihkam Audito ini dia dapat mengakses semua database saya. Berarti saya ingin menggunakan hak akses level global, yaitu bintang titik bintang. Nah, itu nama usernya yang mau saya kasih hak akses itu yaitu Ihkam Audito. Ihkam Audito at localhost. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, query oke. Yang berarti menandakan si Ihkam Audito ini dia dapat mengakses sebuah database dari root. Nah, kita coba exit dulu. Database user rootnya kita exit dulu. Nah, di sini kita ganti namanya Ihkam Audito. Nah, itu passwordnya itu pwd, kita enter. Nah, di sini kita berhasil masuk dengan user Ihkam Audito. Nih, kalian bisa lihat, perhatikan di kursor saya. Di sini kita masuk sebagai Ihkam Audito.
Nah, kita coba show database. Nah, kan bener. Nah, jadi si Ikam Audito yang tadinya dia nggak punya akses untuk mengakses database si root, nah sekarang dia bisa nih untuk mengakses si database si root gitu. Nah, buktinya apa Pak? Dia bisa mengakses. Nah, kita coba deh, kita coba lagi. Kita exit ya. Kita coba lagi dengan yang lain. Misalnya saya mau si Ihkam ini aja, sorry, iya, si Ihkam ini aja deh. Di Ihkam ini aja saya mau kita login dengan database atau user si Ihkam ini. Nah, di sini kita hapus Ihkam. Nah, passwordnya adalah pwd. Aduh. Sorry. Jangan, kita belum ngasih hak akses, ya kan? Nah, ini buktinya error kan, akses deny, gitu kan? Karena tidak dapat tidak mendapatkan akses untuk masuk ke database root. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita login lagi sebagai root untuk memberikan hak akses kepada si Ihkam ini. Coba, nah kita exit dulu deh. Kayaknya saya salah ininya. Nah, Ihkam kita coba login dengan cara ini, Ihkam 192.168.3.38. Nah, kita enter di sini. Ternyata bisa. Saya salah ya, salah. Nah, pwd kita enter. Maksudnya sama nggak sih Ihkam ini? Sama, tapi kenapa nggak bisa ya? Nah, berarti memang nggak bisa kan? Nah, caranya kita masuk ke root dulu. Ini tandanya nggak bisa nih, kita udah pakai cara apapun itu nggak bisa akses deny kan? Nah, caranya itu berarti kita harus memberikan akses dulu grant, yaitu dengan query grant, lalu select on bintang, yaitu saya mau si Ihkam ini dengan IP 192.168.3.8 itu mendapatkan hak akses full untuk masuk ke localhost. Nah, berarti yaitu dengan cara titik bintang atau hak akses global. Lalu di sini tambahkan nah tujuannya kemana nih? Yaitu tadi data username-nya adalah Ihkam, lalu dia tempatnya ada di 192.168.3 kalau nggak salah .3.8 ya. Ya, .3.8. 338 maksudnya. Nah, kita enter. Nah, query oke, ya kan? Query sudah oke, berarti harusnya nih si Ihkam ini dia dapat mengakses localhost atau mengakses sebuah root yang tadinya di sini nggak bisa akses deny gitu kan. Sekarang harusnya sudah bisa. Kita coba exit. Nah, kita coba login lagi dengan si Ihkam ini. Nah, passwordnya adalah pwd. Berarti salah. Kita coba lagi dengan nah, pwd. Kok aksesnya masih deny ya? Harusnya tidak seperti ini ya.
harusnya tadi seperti ini tampilannya. Mungkin saya ada yang salah atau ada yang keliru dari sini. Jadi ya harusnya tidak seperti ini karena saya mungkin localhost gitu kan. Coba kita cari yang lain. Misalnya Nugroho deh. Nugroho, kita pakai si Nugroho. Nugroho. Nah, dia sudah masukkan, berarti ini menandakan si user Nugroho ini bisa masuk ke sebuah root atau localhost. Nah, kita coba show database. Nah, kita lihat kan pada saat kita show database, dia cuma ada satu database saja yang bernama information schema. Nah, untuk itu kita berikan hak akses dari sebuah root untuk dia bisa mengakses semua database kita. Nah, caranya kita masuk ke root dulu. Kita nih sudah buktikan nih bahwa user Nugroho itu tidak mempunyai akses untuk mengakses sebuah database gitu kan, untuk root, untuk username root. Nah, makanya itu kita coba kita login dengan username root, lalu passwordnya kosongin aja. Nah, kita di sini kita kasih grant. Nah, seperti ini. Nah, tadi username-nya adalah Nugroho gitu, Nugroho. Nah, lalu add-nya adalah sebuah persen. Nah, yang berarti dia adalah semuanya, persen itu adalah semuanya. Nah, kita enter, query oke. Nah, kita coba exit. Apakah benar bisa? Nah, lalu kita masuk lagi ke kita masuk lagi ke Nugroho, kita nggak pakai password si Nugroho ini, kita show database lagi. Nah, ini adalah bukti bahwa kita dapat mengakses, kita dapat memberikan hak akses dari query grant gitu. Nah, di sini ada hak akses level global yang tadi saya praktekkan adalah level global. Nah, sekarang saya cuma di sini sudah terbukti bahwa si Nugroho ini dapat mengakses semuanya yang ada di database user root gitu kan. Nah, tadi yang tadinya dia cuma bisa mengakses satu database saja. Nah, saat kita di sini kita berikan akses dengan query grant, kita berikan akses si Nugroho ini untuk mengakses semua database di dalam root. Nah, saat query oke, berarti sukses menambahkan si user Nugroho agar dapat mengakses database di user root. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah buktinya yang tadinya 1, dengan kita memberikan izin akses itu, dia bisa banyak nih. Dia dapat banyak database yang asalnya itu dapat dari root gitu. Jadi aslinya nih semua database ini punyanya root. Kita cuma dikasih akses, tapi kita dikasih aksesnya full gitu, enggak. Jadi bisa dibilang hak akses level global. Nah, di sini saya coba kita perhatikan lagi. Nah, user DB ini tentunya belum punya nih user DB, yaitu kita coba lagi, kita exit dulu. Nah, kita login lagi dengan MySQL, strip username-nya yaitu user DB. Nah, lalu passwordnya kan tadi kosong kan. Nah, kita enter aja. Nah, di sini
Kita coba show databases dulu. Nah, tetap sama kan, satu kan. Nah, di sini kita akan berikan hak akses berupa hak akses level database saja. Jadi saya ingin si user DB ini cuma bisa mengakses salah satu database, yaitu database dengan nama RPL, yaitu ya sebelumnya kita login dulu dengan username root, lalu setelah itu nih kita kasih dia hak akses yang berupa sebentar, dengan query grant lalu select on nama databasenya tadi adalah RPL, saya mau ngasihnya hak akses RPL saja. Lalu tabelnya gimana gitu kan, saya mau si user DB ini dia dapat mengakses database RPL dan mengakses semua tabelnya gitu. Lalu kita kasihkan ke user DB. Nah, terus add nah, kita seperti ini kan. Nah, terus habis itu kita enter. Jangan lupa titik komanya. Nah, query oke yang menandakan kita memberi akses itu sukses. Nah, kita login lagi nih sebagai si user DB. Nah, di mana user DB? Nah, kita sudah login nih, show database. Nah, dia muncul nih si RPL karena tadi kita udah ngasih akses. Nah, jadi seperti itu untuk query grant. Jadi di sini ada penjelasannya, hak akses level table, hak akses level kolom, hak akses level database, dan hak akses level global. Jadi kalian pelajari itu. Nah, di sini penjelasannya ya ada tuh di halaman 31 sintaks umum perintah grant, yaitu grant tipe privilege on, lalu nama database, lalu nama data table, terus nama user yang ingin dikasih hak akses. Jadi seperti itu. Nah, kalau al ini memberikan di sini di tabel 1.2 ada hak akses dari privilege ya. Tadi kan kita cuma select doang. Nah, select ini artinya apa? Izin menggunakan perintah select gitu kan. Nah, berarti si user DB ini, user DB ini kita cuma bisa mengakses database RPL cuma query selectnya saja, tidak bisa mengubah semuanya. Misalnya kayak delete atau update gitu kan, itu tuh nggak bisa. Jadi si user DB ini cuma bisa mengakses dengan query select saja. Jadi seperti itu, kecuali misalnya grant all, kayak misalnya seperti ini, grant all lalu grant all on, lalu nama databasenya apa, lalu ininya apa, tabelnya apa, misalnya tabelnya apa, lalu kita arahkan yang bisa dapat izin akses itu siapa. Kalau di sini misalnya ZZZZ, lalu add lokasinya ada di mana ZZZZ. Jadi seperti itu. Nah, kalian pelajari tabel 1.2 tentang hak akses atau privilege ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Untuk query grant ini semoga kita dapat mengikutinya, mempelajarinya dengan seksama.
dan semoga kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.